Selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Suster Ilen Anika Saret Saroma SCMM dengan NIM 1020224006. Pada kesempatan ini saya akan membagikan kepada kita tentang video animasi pembelajaran dengan judul materi Sensus Rawat Inap, format sensus rawat inap, dan review artikel. Dosen pengampu Ibu Pemarida Simbolon, SKMM Kes. Sensus rawat inap. Sensus rawat inap adalah aktivitas yang rutin dilaksanakan di rumah sakit yang menghitung jumlah pasien yang dilayani di unit rawat inap. Sensus harian rawat inap dilaksanakan mulai pukul 00 hingga pukul 24 oleh petugas yang terdapat di bangsal perawatan. Petugas bangsal tersebut melakukan perhitungan jumlah pasien yang masuk, pasien keluar, pasien pindahan atau dipindahkan, pasien meninggal, dan hari perawatan pasien. Data tersebut setiap bulannya akan direkap dan dijadikan statistik pelayanan rumah sakit yang akan dilaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang. Faktor manajemen pendukung pelaksanaan sensus harian rawat inap adalah yaitu human resource, dapat diartikan sebagai manusia atau sumber daya manusia yang terlibat, melakukan aktivitas dan yang menggerakkan orang lain dalam organisasi perusahaan untuk mencapai sebuah tujuan. Kedua, money finansial, tidak ada insentif atau biaya tambahan dalam pelaksanaan sensus harian rawat inap. Baru, ketiga, material. Form sensus sudah tidak digunakan kembali dalam pelaksanaan sensus harian rawat inap. Setelah itu, machine. SIM RS yang digunakan dalam kegiatan sensus sudah baik, akan tetapi perlu diupdate setiap saat mengenai jumlah pasien dalam satu hari. Selanjutnya adalah methods. Pelaksanaan sensus di bangsal flamboyan tidak sesuai dengan SPO sensus rumah sakit, dan ketepatan waktu entry sensus selalu lebih dari 24 jam. Yang terakhir, market. Data sensus butuhkan oleh hanya di petugas pelaporan saja untuk analisa dan pengolahan pelaporan rumah sakit. Tujuan dilakukannya sensus rawat inap adalah untuk memperoleh informasi pasien yang masuk dan keluar rumah sakit selama 24 jam. Sedangkan kegunaannya adalah 1. Untuk mengetahui jumlah pasien masuk, pasien keluar rumah sakit, meninggal di rumah sakit. Kedua, untuk mengetahui tingkat penggunaan tempat tidur. Ketiga, untuk menghitung penyediaan sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan. Mekanisme pengisiannya. Tujuan sensus harian rawat inap adalah untuk memperoleh informasi semua pasien yang masuk dan keluar rumah sakit selama 24 jam. Kegunaannya yaitu untuk mengetahui jumlah pasien masuk, pasien keluar rumah sakit, meninggal di rumah sakit, untuk mengetahui tingkat penggunaan tempat tidur, untuk menghitung penyediaan sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan. Tanggung jawab pelaksanaannya yaitu kepala perawat pada masing-masing ruang rawat inap bertanggung jawab dalam pengisian sensus harian. B. Perawat atau bidan yang memutasikan pasien atau petugas yang ditunjuk oleh perawat ruang rawat inap. C. Formulir sensus harian disediakan oleh unit pencatatan medik rumah sakit. Format sensus rawat inap. Petunjuk pengisian formulir rekapitulasi sensus rawat inap. Yang pertama, tanggal adalah diisi dengan tanggal. Pasien awal adalah diisi dengan jumlah pasien sisa pada tanggal sebelumnya. Contohnya, jika tanggal 1 Januari 2018, maka pasien awal merupakan jumlah sensus harian rawat inap. Baru, keduanya, pasien masuk adalah diisi dengan jumlah pasien masuk sesuai dengan jumlah dalam sensus harian rawat inap. Selanjutnya, pasien pindahan adalah diisi dengan jumlah pasien pindahan, pindah antara ruang rawat di rumah sakit atau sering disebut transfer in. Selanjutnya, jumlah 2 tambah 3 tambah 4 adalah diisi dengan hasil penjumlahan angka dalam kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Selanjutnya, pasien dipindahkan adalah diisi dengan jumlah pasien dipindahkan, pindah antar ruang rawat di dalam rumah sakit atau sering transfer out.
Selanjutnya, pasien keluar hidup adalah diisi dengan jumlah pasien keluar dari rumah sakit sesuai jumlah dalam sensus harian rawat inap. Keluar bila pulang ke rumah dirujuk ke rumah sakit lain. Selanjutnya, pasien meninggal 9 ditambah 10 adalah diisi dengan hasil penjumlahan pasien meninggal atau penjumlahan angka dalam kolom 9 dan kolom 10. Selanjutnya, pasien meninggal kurang lebih 48 jam diisi dengan jumlah pasien meninggal kurang dari 48 jam sesuai jumlah pasien meninggal dalam sensus harian rawat inap. Selanjutnya, pasien meninggal lebih dari 48 jam diisi dengan jumlah pasien meninggal dalam waktu atau lebih sejak masuk ruang rawat. Jumlah 6 tambah 7 tambah 8 diisi dengan jumlah keseluruhan pasien keluar atau hasil penjumlahan angka dalam kolom 6, kolom 7, dan kolom 8. Total loss diisi dengan total length of stay atau lama rawat pasien sesuai dengan total loss dalam sensus harian rawat inap. Selanjutnya, average loss rata-rata lama rawat diperoleh dengan membagi total loss dengan jumlah pasien keluar pada tanggal tersebut. Pasien ODC diisi dengan jumlah pasien yang masuk dan keluar ruang rawat inap di hari atau tanggal yang sama atau sering disebut sebagai one day care. Selanjutnya, pasien sisa diisi dengan jumlah pasien yang dirawat dalam satu ruang rawat inap selisih jumlah kolom 5 dan kolom 12. Sekarang kita masuk pada contoh soal. Di ruang Anggrek terdapat 10 tempat tidur. Pada tanggal 22 Oktober 2025, datanya sebagai berikut. Pasien awal 6 orang, pasien masuk 3 orang, pasien keluar 2 orang. Pertanyaannya, berapa jumlah pasien yang masih dirawat pada akhir hari? Jawabannya, kita menggunakan rumus pasien akhir sama dengan pasien awal ditambah masuk dikurang keluar. Jadi 6 ditambah 3 dikurang 2 sama dengan 7. Jadi pasien yang masih dirawat adalah 7 orang. Contoh soal yang kedua, jika pada hari ini terdapat 20 pasien awal, 3 pasien masuk, 5 pasien keluar hidup, dan 2 pasien meninggal, maka jumlah pasien akhir yang masih dirawat adalah A14, B15, C16, D17. Jawaban yang benar adalah B, yaitu kita menggunakan rumus seperti yang tadi. Jadi hasilnya 16 pasien. Namun jika ada pasien keluar setelah pukul 24, sensus harian mencatat pasien tersebut masih dirawat sampai keesokan hari. Baik, Ibu dan teman-teman semua, demikianlah video animasi pembelajaran yang bisa saya bagikan kepada kita. Saya ucapkan terima kasih.